Halo sahabat Yes, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Komunitas Indonesia. Anak muda Indonesia pasti bisa. Hari ini kita akan membahas seorang yang sangat fenomenal, yaitu Atta Halilintar. Setelah yang satu ini. Siapa yang nggak kenal sama Atta Halilintar ya? Beliau adalah YouTuber nomor 1 di Asia. Ya, sebelum saya lanjutkan video saya, teman-teman bisa klik like, subscribe ya, aktifkan loncengnya. Dan hari ini kita akan bahas tentang orang yang fenomenal ini. Saya pernah bertemu Atta Halilintar waktu bulan Maret tahun 2019. Ya, sebelumnya saya punya persepsi bahwa orang satu ini, manusia satu ini adalah manusia yang alay gitu ya, yang lebay. Tapi ketika saya ketemu dengan beliau langsung dan bisa berbincang-bincang dengan beliau, dengan Atta Halilintar, saya mendapatkan satu poin dan satu pesan sangat penting, teman-teman. Ya, apalagi beliau bercerita bahwa beliau bisa mencetak omset 1 miliar di waktu usia 13 tahun. Wow, itu menurut saya suatu hal yang outstanding gitu, itu luar biasa banget. Dan inilah mengapa mengubah benar-benar cara berpikir dan cara pandang saya terhadap orang ini, teman-teman. Ya, saya akan bacakan di bukunya. Kita saling review bukunya Atta Halilintar, Draw My Life. Kita akan bacakan di halaman 54, sahabat Yes. Yaitu dimana orang ini, seorang Atta Halilintar, tidak pernah meminta uang jajan kepada orang tuanya. Beliau malah bisa membuat sandwich dan menjualnya di sekolah. Dan bisa nggak malu gitu ya, atau nggak gengsi ketika berjualan di sekolah. Dan bahkan waktu beliau masih kecil, hidupnya sangat sulit, ya kan. Bahkan untuk beli seragam aja beliau harus beli seragam yang bekas, sering berpindah-pindah rumah. Ini sangat terharu, saya sangat terharu mendengar cerita ini, melihat cerita ini. Ya, sampai suatu ketika pun dia nggak bisa bayar uang sekolah, uang SPP yang sebesar Rp150.000 di sini. Ya, nggak bisa bayar uang SPP. Ini ada gambarnya di sini. Dan yang paling mengena di hati saya yaitu ketika seorang Atta Halilintar ingin membelikan satu roti atau makanan yang enak untuk adik-adiknya. Beliau menunggu di belakang supermarket, ya, di belakang supermarket roti atau dijual di tempat penjualan roti itu. Dan kenapa menunggu di belakang? Karena menunggu roti-roti yang sudah tidak segar atau dianggap udah seperti sampah ya, mau dibuang. Tapi seorang Atta Halilintar, di sini ada fotonya lagi. Atta Halilintar menunggu sampai roti itu sampai di tempat pembuangan dan akhirnya mengambilnya. Setelah mengambilnya, akhirnya bisa makan bersama dengan keluarganya, bisa makan dengan adik-adiknya, dan dia pun senang sekali bisa mengajak adik-adiknya untuk makan makanan yang enak. Dan sampai akhirnya di cerita ini beliau menceritakan bisa mencetak omset 1 miliar dalam usia 13 tahun. Ya, 1 M omset di usia 13 tahun itu seorang anak kecil yang luar biasa menurut saya. Karena waktu saya kecil pun saya nggak pernah berpikiran seperti itu, ya kan. Tapi anak ini, seorang Atta Halilintar, bisa mencetak sejarah dalam hidupnya. Ya, dan sudut pandang ini sangat mengubah hidup saya, mengubah sudut pandang saya juga. Waktu itu saya bertemu dengan beliau, ya, karena saya juga dikenalkan oleh mentor saya, yaitu Pak Chandra Putra Negara. Ya, kita itu bisa ngobrol dengan beliau dan saya merasakan memang getaran dan energi yang sangat positif dari seorang Atta Halilintar ini. Ya, bagi mungkin teman-teman yang memikirkan atau mengatakan bahwa orang ini alay lah, orang ini warnanya dicat aneh-aneh lah, ya kan. Orang ini ngapain sih sebenarnya, cuman hey yo A-team, ya kan. Hey yo A-team. Tapi saya lihat teman-teman, sahabat Yes, orang ini adalah orang yang luar biasa. Orang ini banyak mengubah hidup banyak orang, ya, bisa mengubah hidup banyak orang. Dan salah satunya dari cerita ini. Jadi bagi sahabat Yes, teman-teman semua yang menonton video ini, jangan iri sama seorang yang namanya Atta Halilintar ini. Contohlah
perjuangannya. Ya, Anda boleh iri tapi irinya perjuangannya, jangan iri hasilnya. Kalau Anda iri hasilnya, Anda akan kecewa. Ya, karena Anda nggak lewati proses seperti Atta Halilintar lewati. Ya, beliau sudah melewati proses yang sangat panjang. Sampai makan aja susah, hidup susah, ya kan? Jadi orang ini sangat mencintai proses. Nah, hari ini kita jangan cintai hasilnya, jangan contoh hasilnya atau jangan cuman iri sama hasilnya, tapi irilah dengan perjuangan beliau. Tirulah perjuangannya, contohlah tekad yang kuat, contohlah semangat yang membara setiap hari, ya kan? Nah, ketika kita punya semangat itu, ketika kita bisa mencontoh Atta Halilintar dari sikap menghadapi kesulitannya, saya yakin dan percaya Anda bisa jadi orang sukses berikutnya. Saya doakan teman-teman di sini, sahabat Yes, bisa jadi orang sukses dan berguna bagi bangsa dan negara, ya, dan Anda bisa mencetak sejarah, bahkan bisa membuat buku seperti ini untuk kehidupan Anda. Dan pastinya ketika hidup Anda berubah, banyak orang-orang di sekitar Anda juga hidupnya bisa berubah gara-gara kisah hidup Anda. Oke, thank you semuanya. Salam hebat, luar biasa.